ketika forum ini diserahkan kepada saya, materi saya lanjutkan, kasusnya sama. Jadi kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 ya. Di Imamat 18 itu diterangkan di nomor 21 kalau nggak salah. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi kalau berbicara mengenai dewa, itu identik dengan iblis. Dewa Molok, Baal, itu semuanya identik dengan iblis. Artinya, kalau dikatakan ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok, artinya nggak boleh kemudian mempersembahkan manusia kepada iblis. Itu larangan, itu perintah. Tetapi kalau kita lihat kemudian di dalam surat Paulus 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah ini data yang sebenarnya kalau kita jujur, itu di dalam 1 Korintus 5 nomor 5 itu tidak ada kata Yesus di situ. Itu hanya penambahan pandai-pandaian lembaga Bible Indonesia. Nah, inilah bahayanya kalau bukan hanya sekedar oknum yang menyesatkan, tetapi juga lembaganya pun ikut menyesatkan. 1 Korintus 5 nomor 15, sebenarnya terjemahan yang benar itu adalah orang itu harus kita serahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tidak ada kata Yesus di situ, itu penambahan saja. Jadi kok terjemahan yang dibuat-buat oleh lembaga Bible Indonesia itu ada penambahan kata dalam nama Tuhan Yesus, padahal tidak ada itu. Di situ hanya dikatakan Satanas. Orang itu harus kita serahkan kepada Satanas, kepada iblis. Nah, sedangkan di Imamat 11 nomor 21, jangan kau menyerahkan manusia kepada iblis. Tapi Paulus justru mengajarkan menyerahkan manusia kepada iblis. Begitu juga yang tertuang di dalam kitabnya Saudara Kristen yang ada di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Padahal perintahnya jangan kemudian menyerahkan manusia kepada iblis. Tapi Paulus ini senantiasa mengajarkan mempersembahkan orang kepada iblis. Ini masalah sebenarnya. Tapi lagi-lagi saudara Kristen itu sudah terlanjur Kristen. Jadi agak berat untuk keluar meninggalkan agama itu karena sudah dari lahir ya diajarkan kemudian dengan prosesi-prosesi keagamaan, nyanyi-nyanyi Natal, ada santerklasnya dan seterusnya. Itu berat untuk ditinggal, pesta makan babi, pesta minuman dan seterusnya. Berat ditinggalkan karena itu sudah mendarah daging. Padahal kalau kita mengulas Bible seperti yang diterangkan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka orang kafir sembah itu hanyalah iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kata Quran. Nah, ternyata apa yang diterangkan Al-Quran ini dibuktikan oleh Bible. Dengan kata Imamat 18:21 tadi, jangan kau persembahkan anak manusia kepada iblis. Paulus di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang ngajarin? Terus kemudian yang tadi yang 1 Korintus 5 nomor 5 itu, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kenapa? Ini juga
Iblis itu kan kerjanya wa iyaduna illa wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu adalah penolong setan di dalam membantu setan menyesatkan dan durhaka kepada Tuhan. Jadi menurut data dalam Al-Quran, orang kafir di luar Islam itu tugasnya adalah menolong iblis. Iblis kan tugasnya menyesatkan manusia. Nah, orang kafir menolong iblis supaya misi iblis lancar. Maka dia, orang-orang kafir ini, sebagai penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia. Apa contohnya? 1 Korintus 5 nomor 15. Ada nggak yang bisa buka original teksnya di sini? Saya yakinkan di situ tidak ada kata dalam nama Tuhan Yesus, tak ada. Yang ada hanya satu kata saja, yaitu Satanas. Artinya terjemahan yang jujur tanpa penyesatan adalah orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Itu yang betul. Kenapa pula ini Paulus suka menyerahkan orang kepada iblis? Nah, ini masalah besar ini. Karena Tuhan sendiri mengatakan, Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anak manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari setengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang dari anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak suka. Dewa Molok itu setan. Paulus menyerahkan kemudian manusia kepada iblis. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejatinya yang tadi, yang sudah berapa hari saya bahas, sejatinya yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu aja sederhananya. Maria melahirkan manusia bernama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus juga, tapi bukan manusia. Ya berbeda lah. Artinya Yesus yang melakukan pengajaran penginjilan kepada Bani Israel, dan Yesus yang mensuplai kemudian ajaran kepada Paulus sehingga Paulus menulis 13 buku, itu adalah makhluk yang berbeda. Nah, silakan dibesarkan. Dinda Alif mungkin bisa nangkap apa yang saya katakan tadi, bahwasanya di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Coba. Ini kita Silakan, ada, betul Gurunda. Ini udah kita buka, ternyata memang ini pun hanya di terjemahan barunya lagi. Kalau kita terjemahan AYT, aku telah nih. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan orang ini kepada iblis. Nggak ada pakai nama Yesus. Ini hanya penambahan saja di sini. Kalau kita lihat langsung ke strong number-nya, ini malah lebih jelas lagi. Jadi nih, semacam itu kepada iblis langsung. Ini tuh kalau kita klik ya, iblis. Nah, ini kita klik. Nah, Satanas langsung diserahkan kepada iblis gitu. Nah, ini penyesatan terjemahan ini. Ini ya. Terjemahannya pun dalam beberapa versi tidak menyebutkan nama Yesus. Hanya di TB ini, TB1 ini, dia mencantumkan nama Yesus. Mantap Gurunda, betul. Iya, asumsi. makanya saya katakan Al-Quran itu datang sebagai penolong kepada saudara-saudara untuk keluar dari lingkaran iblis. Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis memberikan janji-janji kepada mereka, dan iblis membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal iblis itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini fakta real. Ini tidak bisa dipungkiri. Bagaimana mungkin sebuah buku dianggap suci kalau original teksnya ternyata bertentangan dengan terjemahan? Sebuah kitab suci ketika bermasalah sudah tidak boleh dianggap suci. Dan ketika sebuah kitab yang dianggap suci itu bermasalah, maka agama itu pasti bermasalah. Dan agama yang dianut oleh manusia yang bermasalah, maka tentu orang itu juga bermasalah. Maka Al-Quran mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad.
di dalam hati mereka fazadahumullahu walahum azabun azim. Di dalam hati mereka ada penyakit sehingga mereka kemudian mampu menerjemahkan, menulis kitab mereka tidak sesuai dengan original teks. Kenapa? Ada penyakit. Maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Nah, benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yaksurun. Iblis itu punya penolong, pembantu, ada pion-pionnya di kalangan manusia. Siapa? Orang kafir. Coba lihat orang kafir itu. Begitu anaknya besar, diajarkan apa? Diajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tidak perlu iblis lagi datang kepada orang yang anaknya tadi ini. Kenapa? Karena iblis mengatakan, ngapain lagi saya datang kepada anakmu? Toh nanti besar kau yang ajarkan dia menyembah kepada aku, kata iblis. Betul saja, anak-anaknya ikut-ikutan juga pergi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Jadi Al-Quran datang sebagai penolong, sebagai obat bagi orang-orang yang mau menerima pelajaran. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sebuah kitab dianggap suci, tidak berkesesuaian dengan original teksnya, dengan terjemahannya, maka agama itu bermasalah, agama tersebut bermasalah, dan penganutnya pun jelas bermasalah. Saya kira begitu. Tidak ada lagi bantahan. Karena kita sudah membuktikan bagaimana 1 Korintus 5 menjelaskan orang itu menambahkan kata dalam nama Tuhan Yesus, padahal orang yang seharusnya diserahkan kepada iblis itu ditambah-tambahi, dianggap sebuah hal yang sepele. Padahal ini yang penentu selamat tidaknya orang, hal yang sangat prinsip yang menjadikan orang selamat atau tidak dirubah seenak kentutnya. Ini nanti kalau ditanya, disampaikan seperti ini, dianggap kita penghujat, penista. Ngapain kau urusin kitab orang? Loh, padahal ketika kami membahas Al-Quran, harus ada tolak ukurnya Al-Quran itu. Ketika Al-Quran saya mengatakan iblis yang mereka sembah, harus terbukti bahwa memang iblis. Ketika Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa ada di antara mereka menulis sebuah buku mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Harus ada buku itu, harus, nggak bisa tidak. Kalau Al-Quran ini benar-benar firman dari pencipta langit dan bumi, maka apa yang tertulis di dalamnya harus betul ada dan terpapar. Kita lihat bagaimana kitabnya saudara Kristen. Nah, inilah makanya Al-Quran menyarankan, memerintahkan faqatilu awliya syaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah yang membuat buku yang disalah-salahkan hanya untuk menyesatkan orang. Ya, itu kata Quran. Maka kami muncul sebagai apologet Islam Indonesia untuk meluruskan apa yang saudara imani selama ini, yang ternyata hanya berasal dari remah-remah yang tidak berdasarkan terhadap meja tuannya. Saya kira gitu. Ya, silakan Bu Admin. Ini ada yang baru gabung. Muslim apa Kristen Regnar ya? Ya. Nyambung sedikit Bang, nyambung sedikit yang bagian paling akhir saja. Soal yang Dewa Molok itu memang benar-benar diserahkan kepada Molok yang menurut orang Israel atau Tuhan orang Israel itu adalah iblis. Prosesnya pun menyiksa. Sementara apa yang dikatakan oleh Paulus itu tidak sama. Sekalipun teks yang tertulis diserahkan kepada iblis itu memiliki makna simbolis, bukan berarti kemudian diserahkan kepada Molok juga. Karena itu sudah, apalagi Molok sudah nggak kenal Paulus. Jadi berbeda dari imamat itu secara langsung dikatakan diserahkan kepada dewa Molok yang adalah atau disebut iblis oleh orang Israel, sementara Paulus itu secara simbolis yang artinya mengeluarkan orang yang berdosa dari komunitas jemaat, diserahkan kepada iblis, diserahkan kepada orang-orang di luar dari jemaat.
Yang mungkin kalau dalam konteksnya ini kan di jemaat itu kan dulu mungkin keras ya di luar komunitas jemaat itu. Makanya diserahkan kepada orang-orang di luar komunitas jemaat. Memang dikatakan iblis tapi bukan kepada Molok atau dewa-dewa yang lain. Begitu maksudnya. Iya, ya itu bisa saja itu adalah benar, bisa saja itu adalah benar. Tapi ketika dikatakan kemudian bahwasanya Paulus menyerahkan kepada iblis, kita tarik dari pangkalnya. Kita tarik dari pangkalnya. Orang-orang Kristen diminta kemudian untuk menyembah atau mempertuhankan sosok yang datang kepada Paulus. Bukankah itu sama halnya menyerahkan mereka kepada setan? Ketika yang datang kepada Paulus itu adalah setan, maka orang-orang Kristen ini secara langsung Paulus menyerahkannya kepada setan. Itu kalau setan. Tapi kalau ternyata yang datang itu adalah benar-benar Tuhan, berarti diserahkan kepada Tuhan. Nah sekarang kita uji. Adakah kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu bergelar Kristus? Sebaliknya, adakah kemudian Yesus menerangkan bahwa akan ada iblis yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus? Karena menurut Matius 24 nomor 4 nomor 5, iblis datang sebagai penyesat itu bergelar Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Artinya ketika yang datang kepada Paulus itu adalah iblis dan mengajak Paulus ini kemudian menjadikan orang-orang menjadi pengikutnya atau penyembahnya, maka sama dengan Paulus telah menyerahkan orang Kristen kepada iblis. Kan itu faktanya. Itu real. Kenapa saya katakan itu real? Karena Yesus menjelaskan dengan sangat rinci. Kata Yesus, apabila ada orang yang datang kepadamu dengan berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 30, aku datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Tertulis di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan Yesus Kristus yang datang untuk kedua kalinya adalah manusia. Ini dua oknum yang berbeda. Dua oknum yang berbeda antara manusia dan bukan manusia. Nah, sekarang muncul lagi nanti alasan, oh itu memang pada saat itu dia inkarnasi dulu, nanti setelahnya datang kedua kalinya berubah lagi menjadi manusia, nanti setelahnya berubah lagi jadi Tuhan. Nah ini kan akal-akalan, itulah yang disebut penyesat. Jadi antara Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri menyembah makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, supaya itu bisa disamarkan bahwa itu bukan setan, seperti bukan penyesat seperti yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Maka Kristen mengambil ajaran-ajaran Yesus yang adalah manusia, dipadukan antara ajaran makhluk yang datang kepada Paulus dengan ajaran Yesus yang juga adalah makhluk berupa manusia yang datang kepada ibunya Maria. Kristen padukan itu menjadi satu sehingga muncul konsep 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, harusnya
kalau berdasarkan dengan pernyataan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah 100% dikira manusia dan 100% adalah makhluk yang bukan manusia alias penyesat. Karena itu menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sekira begitu kawan, silakan. Ya. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Kenapa bisa dikatakan iblis ya yang datang ke Paulus ya? Tapi ya oke lah. Yang jelas memang kalau orang Kristen tidak menyatakan berbeda antara yang datang kepada Paulus dengan Yesus yang dilahirkan oleh Maria, ya itu juga. Itu dilihat dari misinya ya. Waktu di Kisah Para Rasul juga dikatakan, siapa akulah Yesus yang kau aniaya. Ya itu kan merujuk kepada Yesus sendiri. Kemudian tentang misi, Yesus kan juga memberikan misi untuk memberitakan kerajaan Tuhan, termasuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid. Paulus kan juga sama, diberikan misi yang sama. Jadi dari banyak hal sih itu dianggap sebagai pribadi yang sama, bukan berbeda. Kalau orang Kristen ya termasuk saya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan itu iblis, saya kurang tahu itu sumbernya dari mana, atau mungkin jangan-jangan dari ini tentang pengakuan terang ya. Memang Yesus pernah disebut sebagai terang dunia, betul. Akulah terang dunia. Iblis juga dikatakan sebagai bisa menyamar menjadi malaikat terang. Waktu Paulus ketemu Yesus juga dalam terang kan begitu. Apa karena itu atau apa atau juga sih, tapi kalau orang Kristen ya kita mengaku yang ketemu Paulus ya Yesus itu sendiri. Dari sisi ajaran-ajarannya, bahwa apa yang diajarkan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya, itu ya sejalan dengan apa yang diajarkan Paulus. Malah Paulus lebih menegaskan lagi. Kalau iblis kan justru lebih membalikkan dengan apa yang diceritakan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang diajarkan oleh Paulus. Bahkan Paulus juga bilang malaikat juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ya berbeda antara orang Kristen sama Bang Suma. Gitu aja. Ya, Bro Admin sudah tidak punya data sanggahan, jadi sudah pasrah aja lah begitu apa yang dipaparkan oleh Bang Suma, oleh guru kami. Oke? Ya gitu aja. Semoga ya baik Bro Admin, ya kebenaran itu sudah sangat nyata, ya kan? Tinggal Anda mau pilih kebenaran yang hak, yang benar-benar gitu kan, atau sesuatu yang dipaksakan bahwa itu adalah benar gitu. Mungkin sambil nunggu oten yang lain naik, apakah Kaisar monitor di bawah banyak yang minta untuk iklan dulu? Monitor. Ya, silahkan. Baik Bro Admin. Pegangan Bro Admin, jangan sampai oleng. Ya teman-teman, jangan lupa ditetep layar teman-temanku ya. Biar akun kita kuat teman-teman ya. Jadi begini ya Bro Admin ya. Sebelumnya aku kutip hanya sederhana ya. Jadi gini, persembahan manusia ke dewa Molok seperti persembahan Tuhan ke tiang balok, menyerap cerita pagan dewa-dewi boblok, menciptakan kafir penyembah sampai jorok. Paman Botak Sampar inilah sang proklamator dengan karangan 13 buku tulisan kotor, mencocokkan agama kuno tutorial Victor, jadilah anak manusia korban cerita buku simulator. Akulah yang kau aniaya dan si paling tersakiti. Inilah ucapan makhluk yang bangkit dari bumi. Penyamaran suara cahaya iblis dia merasuki. Untuk teman-teman,
Jadi di sini ya, kisah para perantau, kejadian dan kedatangan, makhluk halus ngaku Tuhan, bilangan menyesatkan, pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan. 5 petualangan dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk, penyesat kafir berteriak. Jadi begini ya Bro Admin ya, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya, penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Dan akhirnya menemukan Dewa Tarmus ya. Penyiasat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhamai dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajakan limbah Roma Yunani. Dan terakhir, jika isinya bagus, dia bilang firman. Jika isinya bobrok, dia bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, dia bilang itu kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, dia bilang itu kutukan. Lagi ditanya apakah kafir berakal? Maaf, jawabannya imani dan akal nakal. Tuhan pencipta jadi bayi, apakah masuk akal? Pasti, jawabannya macet, seperti congor ketelan sendal. Sekian dan terima kasih, stay tune. Mantap banget. Ente kadang-kadang. 11 Bang. Aku baru dengar asli beneran. Gak apa-apa lah Bro Admin, ketawa aja daripada Iya, sedih. iya, iya. Ini ada yang baru naik. Nggak. Naik. Izin menyapa dulu. Shalom, Shalpe. Salam siap. salve. Jalan-jalan ke Yerusalem. Israel, Yahweh adalah Tuhan Allahku. Gak Yahweh lucu. adalah penyelamat. Gak lucu. Ya mungkin mau ditolong itu tadi Bro Admin sudah tidak punya data apa yang dipaparkan oleh guru kami dan begitu faktanya sehingga Bro Admin cuma bisa terima pasrah. Ya. Itu sidak tadi Mungkin ngapain ke Anda- Yerusalem? Ke Yerusalem kau tidak boleh berkuluk. Ingat, tidak boleh berkuluk, baru boleh main ke Yerusalem. Iya, di kitab Taurat mengatakan bahwa Shema Israel, Yahweh adalah Tuhan kita. Yahweh Sehebat-hebat adalah apapun Esa. kau, menjilat, menungging kau di situ ya. Sebelum kepala kombet kau itu dikerat, tidak boleh kau memasuki tanah suci Israel itu, nggak boleh. Gak boleh, maksudnya kenapa Pak? Di sana gereja-gereja berdiri dengan sangat santai Pak. Yuk lanjut ke tema Bang Alip. Ya, Iya kan? balik ke tema. Ini Bang Andi open mic oh. Ini open. Bro Admin. Iya, iya. Lanjut. Bro Admin yakin yang keluar dari kubur itu adalah Yesus gitu. Iya toh Bang. Bro Admin yakin yang ketemu Paulus itu Yesus. Iya toh. Yakin. Tapi kan Yesus pernah ini ngomong apa? Kan Yesus pernah ngomong waspadalah kepada Mesias palsu. Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang ketemu Mesias ada di sana, ada Mesias ada di sini gitu. Terus Yesus berkata, kalau dia datang itu sebagaimana waktu dia pergi gitu.
Gimana itu bro admin? Ya tadi yang diceritakan Bang Suma toh, yang meyakinkan bahwa yang ketemu itu Yesus bukan Mesias palsu atau bukan Yesus yang lain itu ya karena secara garis besar pengajarannya sama Bang Handi. Misalnya nih, Yesus diceritakan wafat, Paulus juga memberitakan tentang kewafatannya. Begitu. Jadi pemberitaannya sama, makanya dianggap ya itu Yesus yang ketemu gitu. Kecuali kalau pemberitaannya berbeda. Bro admin yakin yang ketemu Paulus itu adalah Yesus. Artinya adalah semua tulisan Paulus itu sinkron dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus. Ya. Gimana itu? Ya itu satu-satunya hal yang membuat yakin kan di situ. Tapi karena pengajaran Paulus sejalan dengan apa yang gimana sejalannya coba? Yang coba tunjukkan satu sejalannya. Ya misalnya tentang cerita tentang Yesus yang wafat dan bangkit, Paulus juga memberitakan hal yang sama begitu. Kita ambil contoh saja ya mengenai yang paling prinsipil ya. Yesus itu kan mengajar kepada Bani Israel dan taat terhadap hukum Taurat toh. Di Matius 5 kalau nggak salah. Matius berapa ya? 8 ya gitu ya. Ya. Tidak boleh menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Bener nggak sih, gue nggak salah ingat satu iota itu? Di. Gue jadi Matius 5:18. Oke. Bener nggak? Betul. Ya. Jadi menurut Yesus itu nggak boleh loh dihilangin hukum Taurat itu karena memang hukum Taurat untuk Bani Israel. Betul? Kalau Paulus itu kenapa dia justru hukum Taurat dia katakan sampah. Menurut Paulus juga tulisannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Terus Efesus 2:15 justru dia dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya begitu. Ini kan nggak sinkron bro admin. Nanti kita bahas deh cabang-cabangnya ke dalam. Apa sih hukum Taurat yang utama itu gitu loh. Nah, bagaimana ini kok malah membatalkan begitu? Silakan. Ya sebenarnya nggak ada membatalkan sih. Apa sih ya istilahnya? Memang diganti betul. Kalau batal kan berlaku jadi tidak. Sebenarnya ya ajaran Yesus memang ya Yesus juga mengajarkan penggenapan sih Bang. Enggak loh bro, ini data loh. Coba baca Matius 5:18 lu bandingin sama Efesus 2 nomor 15. Matius Sangat bertentangan loh itu. Matius berapa tadi? Matius 5:18. Dengan sama berapa? Efesus 2:15. Bertentangan lah itu bro. Serius ini. Secara tekstual itu mau sampai dimanapun mau di otak-atik itu bertentangan. Bener dah. Belum lagi membahas cabangnya ke dalam ya, isinya itu ya. Ini masih hukumnya dulu nih. Di sisi lain Paulus ada benernya karena memang nggak ada hubungannya sih bangsa lain sama hukum Taurat, nggak ada. Di sisi lain juga Yesus bener. Kenapa ya hukum Taurat untuk Bani Israel? Persoalannya adalah ngapain Yesus dimatiin terus kemudian hukum Taurat nggak berlaku? Nah, gitu loh. Apa kapasitas Paulus itu? Itu yang dimaksud, bro.
Ya, Nah, kalau mau ngambil kesimpulan, tafsiran. Bro Admin, ngambil kesimpulan ya memang Kristen ini hukum baru, hukum di perjanjian baru, nggak ada urusannya dengan ajaran-ajaran hukum-hukum para nabi, nggak ada. Anda buat hukum baru sebagaimana diterangkan tadi oleh Bang Juma. Ada beberapa hukum yang Anda anut sekarang. Yo, apa itu? Ya muncullah namanya penyembah roh. Ya karena ini memang urusannya dari barat gitu loh. Kan Tuhan Anda roh, yang Anda sembahkan roh. Ya penyembah roh Anda sendiri ya, pelajarilah dewa-dewa Yunani itu kan, bagaimana mereka mempermuliakan roh-roh itu gitu. Ya lebih baik jujur aja bahwa ya kami Kristen memang sudah tidak ada hubungannya lah dengan ajaran para nabi. Kami ada di perjanjian baru yang bersumber dari Romawi, yang bosnya adalah ya Paulus itu tadi. Anda sendiri lihat tebal bagaimana tulisannya Paulus di Bible Anda itu, gitu bro. Iya Bang Andi, itu kalau secara teks misalnya dibacakan memang seperti bertentangan di Matius sama di Efesus yang tadi Bang Andi sebutkan. Tapi saya fokus ke yang di Efesus saja ya. Jadi memang di situ intinya itu sebenarnya mau mengatakan bahwa hukum Taurat yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi sudah digenapi di dalam Yesus begitu. Jadi makanya sekarang berlaku hukum baru yang berlaku untuk semua, baik dari Israel atau non-Israel, dengan hukum baru atau perjanjian baru di dalam Yesus begitu. Kalau dulu hanya Israel saja yang dipilih sebagai umat Tuhan melalui Musa, tapi setelah kedatangan Yesus, hukum Taurat yang memisahkan antara Israel dan non-Israel sekarang sudah digenapi melalui kematian Yesus begitu, sehingga semua berlaku hal yang sama. Ya udah kalau begitu Bro Anwin izin ya. Ya udah kau akuilah bahwa kau punya hukum baru dengan matinya Yesus. Artinya hukum-hukum Kristen ini ya berbeda dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Sulit juga loh itu Anda mau mensinkronkan yang kontradiksi antara Matius 5:18 dengan Efesus 2:15. Sepandai-pandai orang nggak bisa. Ini kan secara tekstual sangat berbeda. Satu mengatakan satu titik nggak boleh dihilangkan, satu mengatakan ya batal demi hukum segala ketentuan pada hukum Taurat itu setelah matinya Yesus. Jadi mati Yesus, Kristen nongol, karena kalau Yesus nggak mati nggak ada Kristen. Kan gitu intinya, Yesus harus mati, ada Kristen. Setelah mati, ya Paulus buat hukum baru. Hukum baru ini tidak ada lagi relevansinya dengan hukum-hukum para nabi, terutama di Torah. Saya kasih contoh lagi satu. Kejadian 17 nomor 11 dengan Galatia 5 nomor 2. Sepandai-pandai orang di sini, ya kagak bisa. Anda tahu mungkin isinya Kejadian 7 nomor 11 sama Galatia 5 nomor 2. Apa itu Pak Andi? Di sana itu haruslah dikerak kulit tanganmu, itu sunat wajib bagi untuk Bani Israel, termasuk Yesus kena hukum wajib, makanya dia disunat umur 8 hari toh. Yesus takluk loh terhadap hukum Taurat karena dia manusia yang beriman. Yesus Mesias itu manusia yang beriman, taat terhadap aturan Tuhan. Yesus nggak pernah membuat hukum sendiri. Semua hukum, semua apa yang diucapkan bersumber dari Bapa yang mengutus dia. Kita baca Galatia nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bertentangan lagi tuh. Jadi memang ini Paulus ini buat hukum baru bro, supaya lu bebas. Bebas penebusan dosa, bebas dari segala hukum-hukum yang bisa memberatkan orang dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mohon maaf bro admin, ya Anda itu bebas. Coba ada nggak hukum yang mengatur Anda sebagai orang Kristen? Nggak ada tuh. Ada tuh Pak Andi. Hukum apa? Hukum kasih. Ya hukum kasih itu
Itu manusiawi itu, tanpa ada orang beragama ngerti kasih kok. Jangankan manusia, animal aja atau binatang aja itu ada hukum kasihnya, karena segarang-garangnya macan nggak ada yang pernah mangsa anaknya. Itu sudah kebinatangan, itu biasa itu. Manusia juga gitu. Manusia tanpa agama aja pasti menyayangi anak yang dia lahirkan. Tapi aplikasinya hukum kasih itu kepada kehidupan sosial, bagaimana mengaplikasikannya ajaran kasih sama Anda itu. Kasihilah musuhmu. Malah musuh disuruh kasihi, dan didoakan itu musuh. Bagaimana mengaplikasikannya? Kalau musuh datang didoain, nggak bisa juga. Jadi mau ke kiri salah, ke kanan salah. Solusinya adalah Bro Admin, mohon maaf, ya ikuti ayahmu yang sudah memeluk Islam. Itu aja solusinya, gak ada yang lain. Salam sama bokap ya. Iya, ini paling lagi. Saya rasa bokap lu menonton ini malam ini karena ada Banjuma, yakin. Jadi bokapnya Bro Admin ini teman-teman udah mualaf gitu. Masya Allah. Nggak ada solusi kecuali ke Islam, Bro. Bener dah. Ya, lanjut tema. Ya temanya ini masih gitu loh. Kenapa ajaran Yesua Masya itu bertentangan dengan ajaran yang lu anut sekarang gitu? Kenapa? Ya, ini toh Bang Andi, kan tinggal kacamatanya toh. Kalau saya kacamatanya pakai kacamata Kristen kan ya tidak bertentangan. Gitu loh Bang Andi. Selalu ada apa sih ya namanya? Penjelasan, selalu ada penjelasan. Misalnya tadi ayat yang dibenturkan Bang Handi juga, ya itu kan ada penjelasannya juga. Tentang sunat juga ada juga. Tentang hukum Taurat yang tidak berlaku atau orang Kristen punya hukum baru gitu. Bro Admin, hukum Taurat itu hukum Taurat itu untuk Bani Israel yang diajarkan oleh Yesua Masya, wajib hukumnya disunat bagi laki-laki. Tapi Kristen, apabila kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ini kontradiksi banget loh bro. Sepandai-pandai lu meramu kata-kata formulasi bahasa, kagak bisa menemukan kesimpulan. Serius gua di sini. Itulah bro. Udah lagi nih yang paling bertentangan nih, udahlah jangan dibahas itu. Nanti kok pekerjaan rumah aja dah. Biar netizen juga paham nih di mana perbedaan yang paling signifikan nih. Coba ulangan 64 yang sangat populer, Yesus mengajarkan diwanti-wanti kepada Bani Israel. Bertentangan sekali dengan 1 Yohanes 5 nomor 7 loh. Kontradiksi loh itu. 5 nomor 7. Nah, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Ehad, satu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang memberi kesaksian. Kok ada 3? Ya Yesus ngomong 1, datang lagi penulis 3. Gimana itu? Coba. Udah jangan dipaksa menjawab, susah. PR aja udah. Baca coba 1 Yohanes 5 nih. Yohanes Koman loh itu. Soalnya apa? Ini ada penambahan. Ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, ditambahin Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal di original tesnya kan hanya cuma 3 memberi kesaksian. Di sana itu kan tentang manusia. Manusia itu, dalam manusia itu ada 3. Bukan Tuhan. Begitu ditambahin penulis Bapa, Putra, Roh Kudus. Sedangkan Yesua Masya mengajarkan Bapa lebih besar daripada aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Menyembah kepada Tuhan. Yesua Masya menyembah kepada Tuhan. Tapi penulis memasukkan Yesus sebagai Tuhan. Bagian daripada Tuhan. Yesua Masya nggak pernah ngajarin itu. Coba bayangkan Bro Admin. Jadi penulis ini berusaha membelokkan ajaran Yesua Masya ke jalur yang nggak benar. Tapi Bro Admin membenarkannya gitu. Disinilah sumber dari segala sumbernya. Orang Yesua Masya itu disayangi oleh Sang Pencipta, dilindungi oleh Sang Pencipta, dikaruniai, bahkan dimuliakan, gitu ya. Dia orang soleh,
perintah Bapa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, datang penulis karena kemauannya harus ada mati di tiang salib supaya ada Kristen, ya dibelokkanlah data itu. Yesus harus mati menebus dosa. Nah, makanya Yesus berkata di Yohanes berapa itu ya, 8:44 kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi di sini ada dua bapak. Ada bapak yang ingin membawa orang kegelapan, ada bapak yang mengutus Yesua Mesia, begitu. Nah, saya mau nanya bro admin, siapa kira-kira yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Ada dua bapak ini, bapak yang mana menurut bro admin? Silakan. Ya, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin Bang Andi. Enggak lah, satu lah. Kan saya udah baca Ulangan 23 nomor 7. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi iblis itu berusaha membunuh orang siapapun gitu loh. Jadi yang kehendak, ya, yang berkehendak membunuh para nabi itu, termasuk yang ingin membunuh Yesua Mesia, itu kehendak iblis. Orang-orang yang tidak setuju dengan datangnya Yesua Mesia di tengah-tengah mereka, ya dirasuki oleh iblis. Ya memang utusan Tuhan itu ditolak di mana-mana begitu. Ya, para tua-tua Yahudi Kayapas tidak setuju kehadiran Yesua Mesia. Bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Datang murid satu namanya Yudas berkhianat. Datang lagi tentara Romawi yang menjajah negaranya, bersekongkol ingin membunuh dia. Menurut iman Anda jadilah pembunuhan itu. Sedangkan perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kita cek sejarahnya. Yesua Mesia itu tahu dirinya akan mau disalib. Pergilah ke Bukit Getsemani, semalaman dia berdoa. Apa isi doanya? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa. Dia pasrahkan semua hidupnya kepada yang mengutus dia. Apa jawabannya? Baca Ibrani 5 nomor 7. Apa di sana? Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi doa para nabi itu didengarkan, termasuk doa Yesua Mesia. Diselamatkanlah dia. Tapi kenapa ada terjadi pembunuhan? Ya karena ini kehendak iblis. Nah makanya pakai akal sehat. Pantas nggak anak kesayangan Bunda Maria ini yang tidak punya salah, dia mulia, kenapa Anda imani dia disalib? Kenapa nggak ikuti cara Al-Quran datang An-Nisa 157 bahwa hai umat manusia pakai akalmu, bahwa tidak boleh. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Karena Yesua Mesia, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Apa salahnya sih? Dan apa yang bisa menghalangi Yang Maha Kuasa itu menyelamatkan utusannya? Karena dia mulia. Begitu. Jadi terserah orang mau memilih yang mana, mau memilih pendapat atau kemauan iblis, ya terserah sih, nggak ada paksaan. Tapi kalau Islam ya akalnya sehat, tentu tidak akan mengimani hal-hal demikian. Karena iblis memang itu berusaha untuk mengotori hati, merasuki orang agar ikut dalam kekafiran. Itu sih bro admin dari saya. Lu temen gue udah lama ya. Semoga menjadi pekerjaan rumah ke depan. Lanjut ya lain. Silakan. Atau mau dibantu dulu, silakan, nggak apa-apa. Apa enggak ada lah. Mantap. Mikir ya. Lanjut. Mikir ya. Mikir mau ngomong apa? Masya Allah, mau ngomong apa? Masya Allah. Ya lanjut. Logis loh ini. Saya kalau saya itu orangnya tidak banyak ilmu juga tentang ini. Saya masih belajar sama Bang Juma tadi nerangin tuh, saya tulis loh. Setiap tuh Bang Juma, Ustadz Alif itu saya tulis. Nanti akhir-akhir kalau saya dapat jatah, ya saya review kembali untuk ada semacam resume untuk apa, supaya akal ini masuk akal nggak sih gitu loh. Ya ajaran Islam itu harus memang berakal dan masuk akal. Nggak boleh ada intervensi iblis. Ya betul kata Bang Juma tadi. Kalau orang Satu sudah, pertanyaan Bang Andi. ya apa, silakan. Satu pertanyaan. Begini. Kan dikatakan bahwa
Paulus ini kan mengikuti yang dijumpai itu kan bukan Yesus asli lah, atau Mesias palsu, atau dianggap iblis. Tetapi dalam penjelasan Bang Handi tadi misalnya mengambil poin-poin yang juga disampaikan oleh Paulus begitu. Kira-kira maksudnya kok bisa mengambil yang poin-poin yang disampaikan oleh Paulus, atau mungkin bahkan secara pengertian sama gitu. Gini loh. Misalnya yang paling akhir deh tentang ini yang tadi. Gini aja endingnya gini loh, secara keseluruhan aja ya. Ya secara keseluruhan. Yesua Amasya waktu hidup itu mengajarkan tauhid, menyembah satu Tuhan. Yesua Amasya tidak pernah memperkenalkan dirinya, saya ini bagian daripada yang lulusan Bapak, nggak ada. Jelas Ulangan 4, terus kemudian dikopas oleh Markus 12:29, hukum terutama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa satu. Kan begitu. Ini masalah konsep ketuhanan nih, jelas itu. Yesua Amasya kagak pernah ngajarin, gue ini Tuhan loh, sembahlah gue, nggak ada. Justru Yesua Amasya waktu di Bukit Getsemani, waktu bersoal jawab dengan iblis, "Hei Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini," kata iblis. "Kalau lu mau sujud menyembah aku," kata iblis. Apa kata Yesus? "Nyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah." Iblis aja disuruh menyembah kepada Tuhan, apalagi umat manusia. Mestinya Anda harus iri dong. Iblis aja disuruh gitu loh. Iblis nggak mau. Iblis nggak mau menyembah kepada Tuhan. Dia ingin menyembah kepada makhluk, makanya dia cari pendukung. Dapatlah saudara admin begitu. Diperkuat nih cerita iblis nih. Iblis ingkar terhadap perintah Yesus, datang Paulus, Roma 14 nomor 9. Yuk pernah baca nggak Roma 14 nomor 9? Apa itu? Dengan matinya ia sebagai manusia, dia hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan, ya. Jadi orang yang keluar dari kubur ini, menurut Paulus itulah Tuhan. Iya. Masuk akal nggak tuh? Ya kalau di Kristen memang masuk akal Bang Handi. Di mana masuknya bro? Yesus yang ngajarin orang menyembah satu Tuhan. Terus kemauan iblis ada orang mati di tiang salib, dikubur, keluar dari kubur, disangka Tuhan. Malah kalau mau secara akademis Anda boleh lihat bagaimana ini bisa diminati oleh orang banyak. Zaman dulu, tapi sekarang udah banyak orang keluar dari sana. Dikonsilikan coy. Mulai dari dulu di Antioquia dulu, di sanalah pertama kali orang disebut Kristen. Baru beralih ke barat, dikonsilikan. Mulai 325 sampai 381. Coba baca kesimpulan orang-orang yang konsili. Hanya ada satu Tuhan Bapa. Hanya ada satu Bapa dan ada satu Tuhan. 381 tambah Roh Kudus, jadi 3 lah itu. Ya benar Bang Andi. Ya kalau sejarahnya memang begitu. Ya kalau sudah begitu berarti ajaran Anda itu bersumber dari konsili, bukan bersumber dari tempat lahirnya Yesua Amasya. Ya kalau begitu ya jujur selesai. Tapi gini Bang Andi, memang ada konsili, dan konsili memang menegaskan atau menguatkan atau mengemas supaya menjadi paten, karena kan waktu itu yang dihadapi kan penafsiran liar. Makanya kan sampai diadakan konsili kan untuk meluruskan lagi penafsirannya atau pengakuan imannya begitu Bang Andi. Makanya sampai ada konsili. Jadi itu buat orang Kristen ya lumrah saja dilakukan seperti itu. Kita sih di sini nggak mau maksa, tetapi butuh kejujuran aja sih. Iman tuh orang tuh kita nggak mau menggesernya, tapi ya marilah pakai akal gitu ya. Dan di sini tidak ada pemaksaan. Tapi saya rasa kalau orang mendengarkan ini banyak kok orang teredukasi gitu.
Iya, yang penting Karena jangan semakin dibanding-bandingkan, gini loh Pak. Bro Admin, semakin orang Betul. semakin orang mempelajari Bible tanpa ada tendensi doktrin atau di restart dulu, nol dulu baru Anda pelajari itu. Tanya para mualaf itu. Karena semakin Anda mempelajari dengan jujur, ya semakin Anda tidak minati yang Anda baca itu. Serius ini. Karena semua tidak logis gitu Bro Admin, tidak logis. Sekali lagi tidak akan pernah logis kalau ada orang keluar dari kubur terus dijadiin Tuhan oleh seorang penulis. Bener lah, Ya kan? serius. Kalau alasannya cuma itu ya pasti nggak logis tuh Bang Andi. Ya itu kan Lu gua batuk-batuk salah lagi, satunya. Bro. Ya ada lagi kisah 2 nomor 36 diperkuat Lukas 2 nomor 11, kerjasama itu Lukas sama Paulus. Kisah 2 Ya. 36 udah pernah baca. Yang apa Jadi itu? seluruh kaum Israel harus tahu bahwa bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu menjadi Tuhan. iya. Identikkan Paulus dengan Lukas menulis. Jadi memang harus Yesus ini dijadiin Tuhan. Ya gitu memang Bang Andi, kalau di Kristen harus jadi Tuhan. Kalau orang Kristen nggak ngaku Yesus Tuhan ya berarti belum Kristen toh, bukan Kristen toh. Ya kenapa Anda percaya sih anak Maria, lu bilang nih, anak Maria pernah hidup menjadi manusia sama seperti kita, mulai dari bayi, bahkan pendeta Isra suruh mengatakan dia sekolah SD, SMP, SMA begitu. Ya, berusaha dimatiin di tiang salib untuk menebus dosa Anda, darah dan dagingnya begitu, dikubur 3 hari bangkit terus jadi Tuhan. Ini kan ajaran para nabi, nggak ada yang kayak gini. Anda nengok ke timur itu nggak ada. Ini ajaran ke barat ya kena. Ini bahasa halusnya loh. Nengok ke Ya. timur kagak ada, tapi nengok ke barat ada. Ya ini kan ajaran para murid, bukan nabi. Gimana? Nggak ada Belum para ada. murid loh. Nggak ada para murid yang menyembah Yesus loh. Ya ada tuh Bang lah. Siapa? Thomas. Thomas bahkan gini nih, bahkan Yesus ya ini dipercaya atau enggak ya? Kalau misalnya tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu sudah tidak dipercaya, ya berarti memang bukan karena sosok Yesusnya, tapi karena tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanesnya yang tidak dipercaya. Bro, tahu nggak sih penulis-penulis ini kapan sih dia menulis? Yesua Amasya itu waktu hidup kagak pernah memerintahkan muridnya menulis. Dia itu ya mengajar oral. Dia tidak pernah bawa bahan untuk dibaca. Injil itu oral. Cuma keluar dari mulut Yesua Amasya atau Nabi Isa alaihissalam. Terus kemudian sudah tidak ada di muka bumi, gitu. Barulah dicari jejak-jejaknya di kanon. Kanon ngerti nggak artinya kanon? Betul. Dipilih yang mana yang masuk, yang mana yang enggak, yang mana sesuai dengan selera siapa coba? Kalau enggak sesuai selera pada penguasa waktu itu, siapa itu? Ya Konstantinopel. Penguasa Romawi. Kalau nggak sesuai dengan penguasa, mana bisa dikanon. Makanya keluarlah Barnabas, Injil-Injil yang lain gitu loh ya. Itu pun di abad pertama kan nggak nemu, abad kedua nggak ada, ketiga samar-samar, keempat baru ada. Gitu loh. Mana manuskripnya kan nggak nemu yang aslinya seperti apa. Berbeda dengan Al-Quran. Lah ini sebentar jangan ke sana. Nah, ya udah. Enggak, siapa tahu lu mau nanya. Gue serahin ke Ustaz Alif. Biar Ustaz Alif kerja juga. Gue juga capek gitu loh. Iya barangkali ada Kristen yang Udah lain, tadi silakan. Bang Andi gantian sipnya. Ya gue denger Ini juga Bang Andi, kan sebentar. gantian lagi. Sip kedua Ustaz Sebentar, Alif sebentar. ini. Atau ini Bang Ini Andi, loh, Bang Andi. yang tadi Gurunda di grup itu. Ya kalau enggak saya isi dulu iklan dulu ya teman-teman.
Di Jabodetabek ini khususnya saudara kita yang berada di bawah kawasan puncak, menyangkut ada di Bogor, saudara kita ini dari Apologet Islam Indonesia ada yang berdomisili di sana, ada Ustadz Dio, terus yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya juga. Kita ada banyak Apologet Islam ada di sana sedang mengalami musibah banjir sampai saat ini. Untuk itu kami dari Apologet Islam Indonesia atas inisiatif dari pembina kami, Bajuma, ya teman-teman yang ingin berupaya berbagi ya silakan, kami terus terang open donasi untuk saudara kita ini cepat kita tanggap, karena Apologet Islam Indonesia dalam hal kemaslahatan umat itu yang diutamakan. Insya Allah dana yang terkumpul kita akan salurkan secepat-cepatnya. Memang kita di sana mengakui bahwa pemerintah pasti cepat tanggap. Ada penanggulangan bencana daerah di sana. Tapi apa salahnya kalau Apologet Islam Indonesia mengambil sedikit kesempatan dalam berbagi kesulitan untuk meringankan kesulitan saudara-saudara kita yang mengalami musibah di sana. Untuk itu, teman-teman yang ingin berbagi kami buka di rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia. Kira-kira gitu yang semoga teman-teman bisa berbagi. Yang jelas Apologet Islam Indonesia akan mengambil sikap kemaslahatan umat. Kita ingin ada juga di sana. Kira-kira begitu. Ya, buat teman-teman yang ingin berbagi pahala dengan mereka, silahkan berimpak ke nomor rekening yang ditulis di Bank Jombi itu di bawah tuh, 705 kali sekian ya. Silakan, jangan kalah sama misionaris yang membagi-bagikan Indomisasi di sana ya. Jangan kalah, kita Muslim kuat loh. Ya silakan, mungkin Ketua API mau menambahkan, Ustadz Alip Tapadol. Ya, host dan semuanya, intinya tadi sudah disampaikan oleh Bang Handi dan Kang Kian Santang bahwa bentuk kepedulian kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia siap membantu meringankan ya beban musibah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, dan kita juga mengajak umat seluruhnya, mari kita sisihkan harta yang kita miliki untuk membantu meringankan mereka, tentu kepada rekening yayasan yang sudah di-share oleh teman-teman kita di bawah, di mana nanti akan kita salurkan kepada mereka yang sedang mengalami musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Monggo kita di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oke, silahkan langsung saja nanti konfirmasi bisa langsung ke Bang Handi bagi yang sudah TF, dan nanti akan kita salurkan. Demikian host. Ya, Bang Laskar Budiman, Bang Stilo, syukron jazakallahu khairan kasiron. Bang Pei, syukron jazakallahu khairan kasiron. Ya, Bro Admin, makasih banyak ya Bro Admin ya. Jangan jadi misionaris ya yang suka bagi-bagiin Indomie, terus minyakisasi, terus teriguisasi, berasisasi. Boleh, nggak, jangan dilarang dong. Boleh. Dalam hal kebencanaan boleh, tapi jangan ada misinya. Umum aja, demi untuk kemanusiaan saja, udah. Ya, jangan diajak orang, jangan diajak orang pindah agama, itu nggak bagus, gitu aja. Iya, Bang Andi, aku izin turun ya sama teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Tapi ada bokap lu ya gua. Bener. Hajar terus katanya anak gue itu, Bang Andi, hajar terus. Bandel itu anak gue, kata dia. Aduh, astaga. Ya wes Bang Andi, thank you ya. Ya oke, bro. Malam. Syukron ya. Yang sudah berbagi, syukron gitu aja. Ya, jazakallah khairan kasiron wa jazakumullah ahsanal jaza buat semua yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara-saudari kita yang sedang dilanda musibah. Yang kita lihat ya pada hari tadi, kemarin ya, sekarang jatuhnya udah kemarin, yaitu cukup prihatin kita melihatnya. Bahkan ada dari antara saudara-saudara kita juga, ustadz kita yang terendam rumahnya, kitab-kitabnya dan sebagainya gitu. Tentu itu memerlukan tenaga, konsentrasi dan biaya gitu. Oleh karena itu,
Mari kita bantu ringankan saudara kita yang lagi dilanda musibah. Semoga tetap mereka diberikan kesabaran dan kita saling bahu-membahu untuk meringankan beban mereka. Oke, lanjut kepada host. Ya, mungkin Gurunda udah monitor. Gurunda. Mungkin masih jauh dari perangkat. Bang Adi, Tapadol. Kayaknya Gurunda ini ketiduran di bangunan. Itu ketiduran di bangunan apa ketiduran dibangunin? Yang mana? Pokoknya itu. Dua-duanya benar. Ya. Oh ya. Jadi gini ya, kita kan sudah menyampaikan, kita mungkin melihat ketika ada saudara kita yang kena musibah, kalau kita tidak sanggup untuk membantunya, melainkan kita tidak melemahkan orang yang sedang berusaha berjuang untuk membantu, gitu kan. Jangan melihat dari sisi agamanya, tapi dilihatlah dari sisi kemanusiaannya. Ada sih di bawah tuh, kelihatan sih dari coraknya gitu, para penganut pagan. Kita sedang mengajak berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tapi mereka yang tidak ada kebaikan di dalam hatinya justru mencibir orang yang berusaha untuk menolong sesama manusia ya, di mana di situ adalah yang kena musibah juga bukan hanya umat Islam. Di sini hanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan gitu. Seperti itu. Tapi biarlah mereka ya, karena di dalam hatinya tidak ada kebaikan. Jangan-jangan seperti kata Yesus, karena di dalam mereka itu ada bapa dusta dari segala dusta. Ya emang ajarannya seperti itu kalau mereka. Makanya. Sama Iklan dulu. ya sama izin dulu sama seperti yang kita lakukan dulu membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah yang ada di PL ya. Di sana itu bukan umat Islam juga loh, banyak di luar Islam di sana. Tapi kita tidak mengatakan kepada yang menyalurkan di sana, pilih-pilih dong yang Islam aja, enggak. Tapi ini misi kemanusiaan, bukan misi keagamaan. Kira-kira gitu, Tad. Ya, aku kemarin bahas sebutan itu, kena banned Bang Andi. Sebut saya cuma PL doang kan, aman. Iya. Ntar ketahuan perjanjian lama lagi. Ya mungkin Bang Kaisar mau iklan dulu, sekalian promosi, silakan Bang Kaisar. Kan Dito juga tuh. Bang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para gurunda. Jadi alhamdulillah ini di malam Ramadan malam kelima ya. Masih di bulan yang suci Ramadan. Kalau kami Apologet Islam Indonesia tadi sudah menggaungkan bahwa peduli bencana untuk saling membantu bukan melihat dari corak agama, tetapi dari kemanusiaan kita. Saya mengajak Iwan Villa semuanya dan juga yang sering ya rival kita tentunya oten-oten yang suka sakit hati, jangan sakit hati sama kami, tapi sakit hati sama Bible kalian. Itu aja. Jadi minimal kepedulian kita sebagai manusia untuk sama-sama kita membantu yang sedang mendapatkan bencana. Itu dulu dari saya, Bang Handi. Kurang lebihnya terima kasih. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah. Saya ingin buka cam sebentar tapi nggak ada suaranya, nanti Anda tanggapi nanti. Bisa digedein? Tunggu, gimana sih caranya? Gimana caranya? Bukan kamera ya? Oh ya udah bisa gue ya. Tunggu ya. Oke. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ada suaranya ya. Nah, nanti Anda tanggapin nih, Banjuma lagi di mana? Karena ada musiknya sih. Jadi saya nggak kasih suara, ada musik soalnya, nanti ditanggapi aja. Aduh, udah nih, Ntar.
Udah cukup. Ibu Darni. Kemarin kita waktu di sana sempat mau ke sana juga, Bang Andi. Tapi kita ngomong sama Kang, kita berdoa jangan sampai ban kita bocor. Soalnya kalau bocor nanti kita mampir ke sana gitu. Alhamdulillah bannya nggak bocor, jadi kita nggak sampai mampir. Jadi intinya Bu Dani kena sidak, surprise, begitu kaget dia. Tumben saya didatangin oleh Bang Joma. Indahnya Islam itu mendatangi Bu Darni dengan legowo ya, dengan legowo Bang Joma di sana karena memang ada musiknya sih. Bang Joma mengatakan begini, kita sesama manusia harus saling mengunjungi dan bersilaturahmi. Kita boleh berbeda agama. Intinya selama ini kita sering diskusi, mungkin ada salah kata. Bang Joma dengan legowo loh minta maaf kepada Ibu Darni. Itu kira-kira di sana. Benar nih merespon dengan baik. Inilah indahnya. Kita debat di media sosial, ya bersahabat kita di dunia nyata. Kira-kira begitu poinnya. Bang Andi, malah ada fans Bang Juma itu jemaat dari Kristen apa tuh kemarin GBI ya. Dia orang gereja juga itu. Dia ngefans, sering nyimak diskusi Bang Juma katanya. Dan itu bertemu, kita sempat diskusi di sana tempo hari. Kayaknya sudah di-spill deh videonya tapi ya. Jadi di Medan itu ternyata fansnya Gurunda ini bukan hanya Muslim loh, para Oten juga banyak di sana. Mantap. Iya, udah saya jadiin PT itu, keren. Oh tuh udah jadiin PT tuh, lihat di PT-nya Kang Kian tuh. Ada diskusi di sana. Katanya Gurunda pas mau datang ditunggu gitu, mau ketemu. Ada anggota DPR di bawah ini dari IKN. Pak Arsep naik dong. Masya Allah ini saudaraku ini. Anggota Dewan ini naik dong dari IKN. Lanjut. Ya, Bang Kaisar mungkin mau iklan dulu sambil nunggu Pak Dewan. Bang Rocky, Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Jadi teman-teman ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bagi Oten yang mau naik, bolehlah berdiskusi dengan baik ya. Satu pesan dari saya. Ketika kau berada di room Islam edukasi, tenangkan diri, hati dari emosi. Kami akan berikan wejangan terapi agar kalian cerdas dan termotivasi. Wahai kafir saudaraku yang tersesat, tobat dan belajarlah dengan giat. Kami menyampaikan lembut dan hangat karena kebenaran jelas tersurat dan tersirat. Kafir penyembah engsel pintu mau berusaha main tipu-tipu. Dari dulu sampai kini tetap dungu, cocokologimu membuat kami tersipu malu. Jangan pernah kau jual skenario kasih jika yang membacanya geli dan risih. Dari penciptaan ke penumbalan peri sampai kehancuran disapu bersih. Berulang kali kalian terus tertampol karena tujuan menghujat dan menyenggol. Diskusilah dengan baik, jangan terlalu tolol. Aku pastikan kau duduk seperti dodol dan tidak akan berani lagi di sini nongol. Di setiap kali Kaisar Nero bernubuat, kuping dan hatimu mulai tersengat. Dari bawah kulambungkan kau dengan kuat agar kau terhempas jatuh dengan sekarat. Tapi tunggu, awan menahan dan menghambat, menghancurkan dogma doktrinmu yang tersesat. Karena nubuatanku tarung tempur pesawat, saksikan dengan cermat dan hikmat, dengan cepat manuver dia akan lewat. Inilah kekuatan dari semua dan bahkan Jenderal Stylo yang dahsyat. Terima kasih, stay tune, lanjut yang mau naik. Luar biasa. Kalau gitu saya izin turun dulu ya, Gurunda-Gurunda semua. Terima kasih host Bang Juma, Bang Alif, Bang Kian Santang, Bunda Rahma, Bang Andi juga, Bang Rocky, Bang Dito. Saya turun biar ada Oten yang naik. Terima kasih ya, tetap satu kompak, berjamaah, satu barisan, kita berpegangan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Stilo, Bang Laskar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen yang pingin diskusi silakan naik lagi ya. Silakan naik lagi. Kayaknya udah pada waras, guys.
Cek satu. Apa suara saya nggak ada ini? Oh iya, sambil nunggu kalau gitu Kang, saya update info juga berkaitan dengan pembangunan pesantren Mu'alaf di Banten. Karena beberapa hari yang lalu kita dapat info perkembangan terbaru ya. Mungkin kita share juga di sini, infokan kepada ummah bahwa tempo hari kan pernah kita menggalang dana untuk pembangunan dan waktu itu terkumpul 27.110.000. Itu untuk di tahap pertama, dan berikutnya waktu diinfokan dibutuhkan 50 jutaan, maka waktu itu kita sempat berpikir alhamdulillah bisa terkumpul dengan uang sejumlah itu, bahkan dari pihak yayasan dan orang-orang yang ada di dalam yayasan itu sendiri. Nah, namun karena pembangunannya menggunakan baja ringan, maka ternyata itu baru sekitar 20-30%-nya. Dan update terbaru pembangunan itu sudah mulai masuk ke bagian dapur dan MCK ya di sana. Ini saya dikasih videonya dan info dari sana langsung. Saya izin share dulu ya sebagai informasi untuk kita semua. Alhamdulillah ini tetap berjalan ikhwan fillah, karena kemarin itu dikejar waktunya agar bulan Ramadan itu juga bisa diselesaikan. Nah, ini sudah dipasang atapnya. Dan mungkin untuk bulan Ramadan insya Allah bisa diisi dan berkegiatan dimulai, dan mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan lancar dan semakin barokah dan manfaat. Terima kasih, tidak bosan-bosan kami ucapkan syukuran katsiran kepada Bang Alif dan kawan-kawan di AFI. Salam juga buat Bang Zuma, Gus Wapi, dan semuanya kawan-kawan yang kemarin kita ngopi di Saung Awi. Dan mohon terus untuk didoakan. Sekian laporan sementara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ikhwan fillah ya, progres pembangunan pesantren yang sebelumnya kan menggunakan kayu dan asbes, sehingga kayunya banyak kena rayap dan terjadi kebocoran di mana-mana sehingga tidak bisa dihuni, maka diganti menggunakan baja ringan kan gitu ya. Saat ini alhamdulillah untuk asrama putranya sudah ditutup, dan berikut juga ke wilayah MCK-nya dan juga seputaran dapurnya, dan juga lampu-lampu sudah dipasang. Dan target mereka bahwa di bulan Ramadan ini sudah bisa berjalan gitu kan, sudah bisa ditempati atau ada kegiatan-kegiatan bulan Ramadan di sana. Kenapa itu sangat diperlukan kegiatan itu? Karena wilayah tersebut masuk kategori zona merah ya, karena teriguisasi sangat kencang di sana, setiap bulannya ada, dan ketika habis pembagian biasanya warga di sana itu diberi gelang, dan gelangnya itu mengajak menuhankan anak orang gitu. Nah, seperti itu, makanya ustadz-ustadz di sana juga sangat berterima kasih kepada pergerakan kita Yayasan Apologet Islam Indonesia, karena sangat membantu memudahkan jalannya menghidupkan kembali pesantren tersebut, dan sehingga warga sekitar itu kembali aktif dalam kegiatan keagamaan, dan ustadz-ustadz juga bisa kembali ke sana, dan pembinaan akidah, penguatan akidah juga bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya. Begitu ikhwan fillah, mewakili kiai ustadz di sana, kami ucapkan juga jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah membahas semua kebaikan antum semua alus sodako dengan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih. Lanjut. Kok aku jadi gedein nih, Kang? Wah, gurunya mana? Kepental tuh. Halo, Syam. Semangat pagi. Cek. Bos, kemana ini? Pada nggak ada suara? Halo, halo. Ada. Oh, ada. Kirain Kirain nggak ada yang dengar dari tadi saya ngomong dan share video. Waduh, aman. bahaya pula nih. Harus ngulang saya.
Nih Rocky Gerung kemana aja Rocky Gerung nih? Iya ya. Semalam tuh ya. Rocky Garong ini mah. Iya itu semalam tuh medan gempar itu hebat banget tuh, menyambut gurunda kita tuh. Dan itu memang sangat membara itu. Saya kan di lokasi di sana sama Ustadz Alif. Pada ngumpet semua Oten. Ngumpet. Gak ada satupun yang nongol. Cuma keluar-keluar di Komal doang. Tapi dari info justru banyak yang hadir itu, dan sebenarnya mereka kagum gitu. Cuman masih malu-malu untuk mengakuinya itu. Tapi besoknya ada yang datang seorang pendeta yang nyamperin Gurunda Juma, ngajak diskusi. Masya Allah keren itu, sopan banget. Beda sama oten-oten yang ada di medsos ini. Ih. Ini mic-nya sembunyi ini, Akang. Iya, ini Komal mahal. Oh, jadi mau jawab salam pun bingung, pencet akun dulu. Ayo kita lanjutkan diskusi. Bangga, bangga. Ya, begitulah. Ibaratkan produk bener ya. Kayak produk flagship itu HP juga dia nggak pakai adaptor charger ya. Jadi ada yang dihilangkan ke ciri-ciri mahal. Ini juga akun Komal, buka Komal ada yang dihilangkan fitur mic-nya. Nggak beres kadang-kadang, Mas. Ya udah, lanjut diskusi. Mungkin di sini ada yang naik pihak Oten, silahkan kita lanjut. Kalau sama Bro Admin itu kita memang sudah sering ngobrol dari dulu. Ya seperti itulah. Dia udah tahu apa yang kita paparkan juga, ya dia memang mengakui seperti itu. Faktanya memang demikian, tapi ya dia masih berdiri pada imannya. Cuman kan di dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk menjadi seorang muslim. Kalau mau jadi muslim silakan, mau tetap bertahan dalam keyakinannya silakan, tapi akal sehat tetap meronta. Saya yakin itu. Oke, yang baru bergabung silahkan. LJS. Halo. Bron. Dia udah jadi aing maung. Susah. Aduh, diturunin aja. Itu siapa yang lagi sakaratul maut itu dinaikkan? Aing macan. Ini kenapa muslim yang puasa Oten yang lemes ya? Bingung saya nih. Ya udah aku tanya aja lah sama. Ada beberapa akun kayaknya yang kena tumbak. Jangan Gurunda ketombak tadi tuh, hilang. Jahat kalian, jahat Oten. 2 kali kalian tombak aku ya. Aku tanya aja lah sama Ustadz Alif. Boleh Ustadz? Sambil nunggu Oten. Ustadz. Ya. Ya, aku nanya aja. Bukan bertanya itu hak Anda, menjawab itu hak saya. Oke, siap. Ini. Apapun jawabannya itu hak saya nanti. Siap. Enggak. Antikristus itu maksudnya apa sih maksudnya? Sebenarnya itu, kalau tadi Gurunda tadi kan udah spill tuh. Tapi kayak Kristus itu ternyata iblis juga bisa jadi Kristus kan gitu. Tapi kalau antikristusnya gimana nih? Kita pakai coba ini dulu ya. Kita sedikit dulu. Ini biar enak kita ya. Kita belum masuk ke sana dulu. Nanti kita ke sana. Cuma gini. Di dalam pandangan Islam dulu ya. Pandangan Islam dulu nih biar tidak salah paham. Pertama, ini kan melalui pendekatan ya, dan saya coba bernarasi. Nanti boleh disanggah juga. Pertama, Rasulullah SAW itu kan dalam sebuah hadisnya menyampaikan begini.
Tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali nabi itu mengingatkan akan bahaya Dajjal. Nah, artinya si penyesat lah nanti ini. Dajjal ini kan penyesat yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan sebagainya. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Dan di dalam penjelasannya juga, penjelasan Rasulullah itu ada 2 Al-Masih nanti. Kan? Ada Al-Masih Isa putra Maryam, ada juga Al-Masih Ad-Dajjal. Kembali lagi, Ad-Dajjal ini tentu yang menyesatkan manusia, dan Dajjal ini sudah ada dari dulu. Makanya tadi hadisnya Nabi itu mengingatkan akan bahaya Dajjal. Dajjal ini tentu tugasnya menyesatkan banyak orang dan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, di situ ya. Nah, ketika ada 2 Al-Masih, yang satu Al-Masih yang benar sebagai utusan Allah, sebagai Nabi, putra Maryam, yang satu ada Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, maka ketika ada yang menuhankan Al-Masih dan nanti dia mengaku Tuhan, pasti itu Al-Masihnya versi Ad-Dajjal gitu. Itu dalam pandangan Islam dulu kita lihatnya. Kan gitu. Berarti ajarannya anti ajaran Nabi Isa, berlawanan, karena Nabi Isa sendiri mengajarkan dia itu sebagai utusan. Nah, ajaran sekarang coba saya ngambil pandangan ajaran antikris, kan gitu. Ada beberapa pernyataan di dalam kitab teman-teman mereka kan, bahwa yang tidak mengaku Yesus itu manusia, maka dia itu sebagai kalangan antikris. Nah, berarti anti ajaran Yesus, kan gitu. Nah, sekarang ada nggak yang mengaku Yesus bukan manusia atau bukan hanya sebagai manusia? Nah, pasti ajaran itu berlawanan dengan ajaran Yesus, kan gitu. Berikut juga Al-Masih atau yang aslinya, Mesias yang aslinya sudah mewanti-wanti, nanti akan ada Mesias palsu, Al-Masih palsu, atau Kristus palsu yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Di Islam ada nanti Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, pesannya jangan percaya, tapi nanti dia akan banyak melakukan tanda-tanda dan mukjizat, nanti akan menyesatkan banyak orang, artinya pengikutnya banyak. Disitulah poinnya, silahkan Anda yang punya kesimpulan. Atau belum sampai ke poin ya? Kok saya langsung ya, Sudah, karena lebih jauhnya nanti khawatir. Ya, gimana, silakan. Ya sudah itu Ustaz, udah mencakup kesimpulan. Ya otomatis yang menuhankan Yesus, yang menganggap Yesus itu datang sebagai Tuhan, atau manusia menjadi Tuhan, atau Tuhan menjadi manusia, tetap bukan hanya sebagai manusia. Ini seluruh oten berarti ya antikristus sebenarnya gitu. Waduh, nggak ada ketawanya nih. Gimana mencet ketawanya nih? Nah, itu aja, gak usah dipencet, langsung aja ketawa. Makanya di dalam Al-Quran itu kan setelah ayat kursi itu ada kan ayat bahwa Allah itu pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Artinya ketika orang itu mengikuti ajaran yang benar, menggunakan akal sehat, maka orang itu keluar dari kegelapan dalam berpikir, dalam beriman, dalam menjalani kehidupan, kan nggak jelas gitulah. Nah, jadi keluar dari zona itu menuju cahaya. Sementara masih di ayat yang sama, waladina kafaru auliya'uhumut togut. Sementara orang-orang kafir itu pelindungnya adalah togut, setan, berhala, jin, genderuwo, pokoknya iblis dan seterusnya lah, seperti itu. Kebalikan nah, bisa kita lihat, mati lampu, jaringanku hilang. Waduh, kirain ketombak barusan. Ketombak lagi Kaisar Nero. Aiten, kita diskusi santai menjelang sambil menunggu sahur gitu loh. Jadi silakan bantah. Ternyata kalian bukan pengikut Yesus, antikristus. Kalau kita simpulkan seperti itu ya. Tapi ya whatever ya. Apakah ini Bible itu dalilnya memang ada kemudian tidak diajarkan di gereja,
atau sengaja sebenarnya pendeta sendiri adalah antikristus yang mengajarkan. Nah ini silakan direnungkan. Kami nggak mau menyimpulkan karena Bible Anda. Kalau secara Islam tadi udah dipaparkan oleh Ustadz Alif bahwa ada dua Al-Masih, begitu ya. Waduh, ada yang nguruk-nguruk lagi nih. Bang Aman Rahman, selamat pagi. Ini kenapa ini Kasar Nero? Bolak-balik, turun naik. Sakit nggak tuh kena tombak? Gila emang, gila. Rawan ini. Ini room keramat banget, teman-teman. Teman-teman tolong di-follow akun saya, teman-teman. Ya, ini tempatku ada mati lampu, jadi saya izin parkun dulu, takut ini peralihan ke data. Izin cek dulu. Siap, Ustadz Alif. Itu mati listrik atau mati lampu, Ustaz? Nggak tahu ini lampunya mati. Emang listrik bisa mati ya? Bukannya orang yang kesetrum listrik itu yang mati? Iya, tergantung. Jadi Tapi hidup lagi kayak ya kalau hidup lagi dia Tenang saja. akan jadi sumber energi yang dituhankan itu nantinya. Ya kalau bisa bangkit listrik pun bisa jadi itulah ya. Ya, karena ada istilah harus AC dan DC itu. Jadi kalau digabungkan menjadi 3 dalam 1 dan dia hidup, dia itu akan disembah menjadi energi yang abadi itu nanti. Jadi Tuhan, bahaya itu. Bukannya ACDC itu depan belakang? Gimana ini Pak Rocky ini? ACDC. Allah ya Rob, kemana lah kita ini karena nggak ada hotel. Tapi memang ngeri teman-teman. Saya tadi itu ke Komalnya Oten, coba lihat-lihat. Mereka itu gila asli. Kayak nggak tahu malu. Saya naik, suruh jawab. Mau jawab dikasih apa yang muter waktu itu. Ya mana lah bisa ngomong. Aduh, jadi jangan kalian teman-teman Muslim naik mau dimanfaatkan. Pertanyaannya juga lucu, yang dibaca terjemahan. Kemudian dari terjemahan ditanya Al-Quran yang bahasa Ibrani mana? Ya Allah ya Rabb. Jadi nggak ada yang benar nyari ilmu di Komalnya Oten itu. Mereka nggak sadar mempermalukan pengetahuan mereka. Ini kalau mau sharing, tempatnya adalah di Komal-Komal Muslim. Jangan ya, kalian mungkin yang menganggap bahwa diskusi itu menang kalah dengan seperti itu bisa menang, tapi mempermalukan yang buat Komal untuk live, kemudian nggak sadar. Nah itu yang masalah tuh. Itu begitu mau dikasih pemahaman Al-Quran itu yang mana, terjemahan atau bahasa Arab, nggak mau terima. Ya memang begitu kan. Ya, saya jadi teringat pepatah Cina Kang Dito itu. Tapi karena saya tidak ingat tidak memahami secara baik bahasa Chinese itu. Intinya itu adalah rahasia bagaimana berpikir agar selamat itu. Itu bagus banget isinya itu, Bung. Iya, saya paham itu. Benar. Ya, kalau diarahkan ke yang bahasa Cina, ya karena nggak ada Al-Quran yang diturunkan di Cina kan gitu ya. Iya, jadi pepatahnya itu tentang bagaimana rahasia metode berpikir yang baik agar selamat itu. Tapi konteksnya bagus isinya itu. Akang, stok kotenya udah habis nih, nggak ada lagi. Lagi pada ini pesta makan bipang.
Lagi jadi penombak kayak. Ya, 1000 mata memandang yang masih di kamar ini itu di follow akun Kaisar supaya lebih kreatif lagi membuat iklan, dan tombak-tombaknya banyak menyerang lagi ke dia, bukan ke kami, begitu ya. Agak lain lagi nih Kang Dito. Guys, follow aku guys. Ampun guys, keramat ini Rumin. Guys, follow guys, follow guys. Ya, disapa dulu. Clarista, selamat pagi. Clarista, selamat pagi. Clarista, Mbak Clarista, selamat pagi. Panggilan terakhir kepada Saudari Clarista, silakan bersuara. Clarista. Alamak, yang udah nggak hidup ini orangnya. Nggak mau ngomong. Awas nombak ini Akang. Turunin aja. Moderator masih ada di bawah, banyak kan? Mantap. Oten sedang mengetik. Ya, lemparin aja teman-teman. Kalau ketahuan di bawah masih ada yang aroma-aroma Oten, lemparin ke atas. Ya, kita siap menjaring untuk kita adakan diskusi supaya jalan. Kalau nggak ada, ngapain lagi? Iklannya juga nggak jalan-jalan ya, takut ditambah lagi dia. Woi, Memang harus dipancing ini Akang, serius deh. Memang harus dipancing. Pancingannya kalau tadi 1 Korintus pasal 5 nomor 5 itu ternyata yang benernya justru kita mendapatkan satu ilmu lagi, original teksnya, yang di situ ada tertulisnya kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus itu. Ternyata itu palsu, nggak ada. Jadi langsung diserahkan kepada iblis. Woi, makin serem. Nah sekarang kalau mainan itu sudah dilurusin, kita cari yang bengkok lagi. Antikristus sudah membuat otak teman-teman Kristen ini sedikit waras. Tinggal satu lagi. Orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Nah ayo, silakan naik sini, tak tungguin sampai subuh. Ayo. Yang menjadi polemik, orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus, kalian menyembah Yesus, apa bedanya kalian dengan yang kerasukan iblis? Nah, silakan naik. Kalau memang berani untuk menyamakan diri dengan iblis yang merasuki manusia menyembah Yesus, nggak ada bedanya. Kita tunggu kesiapan Anda. Silakan naik. Moderator, di bawah, lempar yang di bawah, yang sudah mulai kejang-kejang. Yuk. Ayo. Wah, dia tahu. Aku yang ngomong. udah Saudara-saudaraku yang dari RT 16, Oten, Katolik, penyembah knalpot Mio yang menuhankan karung pupuk urea, naik. Biar diperjelas sama kalian, selama ini kalian menuhankan iblis. Naik. Ini pakai data ini, Naik. Biasanya panas digituin. Ngeri ya, aku yang ngomong, ada korbannya.
Ya, Arifandi, selamat pagi. Arifandi, selamat pagi. Ya, pagi bang. Arifandi, pagi bang. Waduh, nafasnya. Bang Rafli, gimana Bang Rafli? Ada yang mau disampaikan bang? Waduh, ini yang mana ini yang buang nafasnya kenceng nih? Waduh, bang, jangan ditiup-tiup bang, sakit kupingku bang. Halo, pagi, aduh. Ya bang Arifandi, mana sih si Akang ya? Aduh. Ini lagi nyuling juga ini di bawah ini. Ya, good boy. Langsung turun dia. Ini Bang Arifandi ini juga nyuling ini, Akang. Iya kah? Iya, nyuling dia. Waduh, kok orang-orang tidur bisa minta naik ya? Pengawas TikToknya ketawa-ketawa mulu di bawah. Ini kenapa ini bisa kecolongan ini? Yang naik kok malah yang nafas panjang itu. Terus ada gelombang-gelombangnya itu kan. Wah gitu. Keasikan kali dengerin tadi ada pantun, ada pepatah Cina juga, dengerin Ustadz Alif, lampu mati, padahal yang mati bukan lampu tapi listrik. Ini pada ngorok semua dari itu naik-naik ini. Macam mana nih? Waduh, izin naik jadi berhala. Jangan bang, jangan. Ketakutan semua dia, onten abangku. Edis dapat mainan lagi, apologet Islam panggung Edis kembali menyala. Saya aja kemarin sempat buka komal juga sama, ada saudara muslim. Kok malah saya yang diserang? Harusnya Kang Dito jawabnya jangan begitu. Nah kan aku nggak naik ke sana. Itu kalau Nabi Muhammad kata dia Rob, kan dalilnya begini begitu. Iya, antum bisa mengkanter, tapi apakah antum tahu kalau mereka itu niatannya bukan untuk mau dibenarkan, mau diluruskan, enggak. Apa sih manfaat mereka itu membahas tentang itu? Enggak ada. Gitu loh. Enggak ada. Jadi diskusi lintas agama itu just retorika. Akal itu tetaplah berfungsi. Kenapa orang diskusi itu yang tantrum, yang membara gitu kan? Kenapa itu? Karena belum dewasa dan mengerti retorika debat itu bukan menang kalah, tapi memantahkan argumentasi dengan cara sesuatu yang rasional. Itu. Nah, kalau niatnya mau membenarkan itu namanya ngasih mata kuliah. Betul. Ya contoh Mikana buka live, dia bilang Yesus Tuhanku Allahku. Ya kan jelas mereka, jelasnya mengatakan seperti itu antikristus. Ngapain lagi? Benar nggak? Ayo. Yang pakai tema Yesus adalah Allah, itu kan antikristus. Ngapain lagi? Nggak bakalan mau. Jadi kita harus membedakan apakah orang yang mengangkat tema itu
faham tentang apa yang diangkat, atau cuman klaim dan tuduhan. Nah, kalau dia monolog di Indonesia habis kan gitu ya. Ya caranya memang harus, nggak usah dilihat dia itu orang jago, orang pintar retorika, bukan. Faktanya adalah dia itu di Amerika ngapain, itu loh. Untuk menghindar mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan itu. Jadi Iwan bilang semuanya teman-teman yang Muslim nggak perlu untuk mencari itu, kecuali ya kalau yang kita lihat Ustadz PI, Kang Nandar, Ustadz Wafi, Gus Wafi udah menjelaskan sedetail mungkin tentang keilmuan di dalam Islam. Apakah dia berubah? Enggak juga tuh, itu loh, enggak juga. Justru yang kita lihat fakta histori jejak digitalnya Edis. Kenapa dia pergi ke Amerika? Bukan karena menghujat Islam. Dia menghujat patung di dalam gereja orang Katolik. Itu poinnya. Itu poin. Poinnya di situ. Ngapain lagi? Sama halnya kita nonton orang bodoh, kemudian ada orang yang mau memberikan penjelasan, berharap dia mau terima, publik menerima. Justru dijadikan tertawaan. Jadi main sama Edis nggak perlu yang benar, yang sesuatu yang pasti aja. Sebut semuanya yang ada di Bible. Yang menyembah Yesus iblis, yang menganggap Yesus anak Tuhan iblis, kan gitu. Yang menuhankan Yesus antikristus, pengikut iblis, dajjal. Selesai. Tontonan kayak gitu apa yang mau dilihat edukasinya? Mengharapkan Edis bunyok di dunia, bonyok di akhirat, nggak mungkin. Kecuali ditabrak tronton katanya tadi kan. Ya Bang Regar 18, selamat pagi. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepencet bang, kepencet. Maaf bang, kepencet. Iya. Bisa turun sendiri bang. Oke, silakan Oten naik. Iya, bunya. Bunya itu apa sih, bahasa Batak kan? Bahasa Medan bunya. Bunya itu udah nggak ada lawan. Udah cuman curhat, ngata-ngatain, ngujat. Itu ciri-ciri orang bunya. Mau diapain pun udah, yang penting aku udah ngomong aja lah tanpa dalil pun. Itu bunya. Itu. Bunya di dunia, bonyok di akhirat. Itu. Ayo. Mana Oten? Ya, coba teman-teman di ini ya. Di interaktif, tolong dibantu saya, bunya itu apa bunya? Bener nggak? Bunya itu adalah sesuatu yang udah nggak ada lawannya, udah menyerah tanpa syarat begitu. Betul nggak? Sama seperti tadi Bang Andi nanya sama ibu-ibu yang bergelar, katanya bergelar apalanya itu kan, apakah Tuhan orang Kristen sama dengan Tuhannya Nabi Adam? Nah dia jawab sama katanya. Siapakah Tuhannya orang Kristen? Yesus katanya. Siapakah Tuhannya Nabi Adam? Allah Bapa, Elohim. Bisanya dia bilang begitu. Sama atau beda tuh? Jadi udah nggak ada lawan, udah bunya, udah kelihatan ini. Akang gimana Kang? Udah 1:30 eta. Lanjut.
Ya udah Anda istirahat kita dulu. tutup aja bang. Saya juga ngantuk ini. Semalam Siap, kurang siap. tidur. Oke. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jazakallahu khairan katsir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu akbar.